Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Namaku Rangga. Sekarang aku tinggal di kota. Hidup sederhana dengan pekerjaan tetap dan rutinitas yang lumayan tertata. Tapi di balik semua itu, ada satu kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Sebuah masa kelam yang menghantui seperti bayangan panjang di senja hari. Semua bermula di tempat kelahiranku. Sebuah dusun terpencil di lereng pegunungan Jawa Tengah yang bernama Dukuh Sumberanyar. Dukuh kami kecil, jumlah kepala keluarganya tak sampai 50. Tapi suasananya khas. Udaranya dingin menusuk, kabut tipis sering menggantung sampai siang. Di kejauhan, suara gamelan dari radio tua atau kentongan ronda jadi teman malam. Kehidupan berjalan lambat, tapi tenang, sampai bulan Suro tiba. Dalam kepercayaan orang Jawa, bulan Suro bukan sembarang bulan. Ia dianggap sakral, waktu di mana batas antara alam manusia dan makhluk tak kasat mata jadi lebih tipis. Malam 1 Suro khususnya diyakini sebagai malam ketika para makhluk halus berkeliaran lebih leluasa. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai malam penuh berkah bagi mereka yang tahu cara memintanya. Dari kecil, aku sudah tahu, di malam itu orang-orang akan berhati-hati. Anak-anak dilarang main di luar selepas maghrib. Di sudut-sudut rumah diletakkan kembang setaman atau bawang putih. Ada yang menyiram air garam di depan pintu, ada juga yang menyalakan dupa sambil membaca doa. Semua untuk satu tujuan, perlindungan. Aku masih ingat, sekitar tahun 1997, malam Suro itu datang bersamaan dengan perubahan aneh di sekelilingku. Salah satunya tentang Indah, sahabat masa kecilku. Kami bertetangga dan sejak kecil selalu bermain bersama. Ibunya meninggal ketika kami masih SD. Sejak itu, ia diasuh ayahnya, Pak Surip, seorang juru kunci makam tua yang terletak di ujung desa. Indah tumbuh jadi gadis yang tenang dan bersahaja. Kulitnya bersih, rambutnya panjang dikuncir 2. Sering terlihat membawa bakul kecil berisi bunga, ikut ayahnya merawat makam. Tapi di balik kesederhanaannya, ia punya semacam cahaya. Pesona yang tenang seperti embun di pagi hari. Lalu ada Slamet, pria lajang usia 30 yang tinggal sendirian tak jauh dari rumah Indah. Ia dulunya ramah, suka menolong, dan rajin ke surau. Tapi sejak 2 atau 3 tahun terakhir, perilakunya mulai berubah. Ia lebih banyak menyendiri, jarang bicara, dan bahkan sering terlihat berjalan malam hari sambil membawa buntalan kain berisi bunga dan dupa. Bisik-bisik warga menyebut ia sedang menjalani laku, sebuah bentuk tirakat untuk meraih sesuatu yang besar. Entah apa yang dicarinya. Desas-desus makin ramai saat Slamet diketahui jatuh hati pada Indah. Katanya, ia pernah menyatakan cinta tapi ditolak halus. Sejak saat itu, Slamet makin aneh. Ia berdiri lama di depan rumah Indah tanpa bicara. Ia meletakkan sesaji berupa melati, rambut, dan telur mentah di depan pintu. Bahkan suatu malam, aku mendengar suara perempuan menangis di dekat pohon randu belakang rumah Slamet. Tapi ketika kulihat tak ada siapa-siapa di sana, warga mulai resah tapi tak berani menegur langsung.
Nama Slamet mulai dikaitkan dengan Mbah Diman, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Rumahnya gelap, dikelilingi pohon-pohon tinggi, dan hampir tak pernah dikunjungi siang hari. Tapi malam hari, sering terlihat cahaya samar dari lampu tempel, dan bau kemenyan tercium sampai ke jalan. Mbah Diman dikenal punya ilmu dalam. Ia jarang bicara, hanya menerima tamu tertentu. Tapi yang datang padanya tak sekadar mencari obat. Ada yang minta penglaris, ada yang minta pengasihan, dan ada yang minta balas dendam. Aku mulai merasa gelisah ketika suatu malam aku bermimpi. Mimpi yang begitu nyata, sampai bau tanah basah dan suara angin pun terasa seperti sungguhan. Dalam mimpi itu, Indah berdiri di bawah pohon beringin tua. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Tolong aku, Rangga," sebelum malam itu datang. Katanya, aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan dada sesak. Di luar, angin berembus kencang. Langit mendung dan suara aneh seperti bisikan terdengar dari balik anyaman dinding. Aku bangkit, membuka jendela, dan melihat seekor burung hantu bertengger di tiang bambu, menatap lurus ke arah rumah Indah. Malam itu, aku sadar ada sesuatu yang tidak biasa sedang bergerak di balik tenangnya desa kami. Pagi setelah mimpi itu, aku bangun dengan tubuh masih gemetar. Perasaan gelisah membalut dadaku sepanjang hari. Entah kenapa, langkahku seperti ringan menuju rumah Indah. Sebuah dorongan dari dalam, seperti ada yang memanggil. Saat aku tiba di sana, suasana terasa berat. Pak Surip, ayah Indah, duduk di amben depan rumahnya, menatap kosong ke arah ladang. Tak biasanya beliau diam. Di dalam rumah, Indah terbaring di tikar pandan. Wajahnya pucat, napasnya berat. Beberapa tetangga bergantian datang membawa air putih, minyak kayu putih, atau daun sirih, tapi tak satu pun yang benar-benar tahu harus berbuat apa. "Sudah 3 malam dia nggak tidur," bisik Pak Surip tanpa menoleh. Katanya, ada yang berdiri di pojok kamar tiap malam. Hitam, diam saja. Tapi dia merasa seperti sedang dilihati. Aku memandangi Indah. Kelopak matanya bergerak-gerak, seolah sedang bermimpi buruk yang tak ada ujungnya. Tangannya gemetar dan sesekali mencengkeram ujung selimut, seperti berusaha bertahan dari sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Warga mulai bicara pelan-pelan. Ada yang bilang Indah terkena penyakit kiriman. Ada yang menyebut namanya Slamet. Tapi tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Aku mulai memperhatikan Slamet. Ia sering berdiri di kebun belakang rumahnya, menatap langit malam. Kadang bergumam pelan, kadang tertawa sendiri. Tangannya menggenggam sesuatu, seperti botol kecil atau bunga kering. Wajahnya pucat, tapi matanya justru terlihat sangat hidup. Tajam, seolah ia sedang menikmati sebuah permainan yang hanya ia sendiri yang tahu aturannya. Lalu kejadian itu datang. Suatu malam, menjelang malam Jumat Kliwon, Indah tiba-tiba menjerit keras. Jeritannya melengking, memecah sunyi desa yang saat itu sudah mulai tidur. Aku, yang kebetulan masih duduk di serambi rumah, langsung lari ke sana. Di dalam, aku melihat tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tikar. Matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. "Siji, loro, telu, saiki wektue, nyawa kanggo kembang." Suara itu serak, tua dan berat. Tubuhnya menggigil, lalu terlempar ke sisi ruangan. Pak Surip menangis sambil membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Tapi suasana di dalam rumah benar-benar mencekam. Beberapa tetangga menolak masuk. Mereka hanya berdiri di luar, sebagian berdoa, sebagian lain malah pergi diam-diam. Aku bertahan di dalam. Kupeluk Indah, walau tubuhnya dingin dan berat. Aku bisikan, "Aku di sini, Indah. Aku di sini.
Entah kenapa, setelah itu tubuhnya mulai tenang. Tapi sejak malam itu, dia tak bangun lagi. Napasnya sangat lemah, seperti hanya ditopang oleh benang tipis yang bisa putus kapan saja. Aku tak bisa tidur malam itu. Pikiran berputar. Dan entah dorongan dari mana, aku mendapati diriku berdiri di depan rumah Slamet. Rumahnya gelap, tapi pintu depannya tak terkunci. Aku melangkah masuk. Bau dupa dan bunga anyelir memenuhi ruangan. Di ruang tamu yang kosong, aku melihat sebuah altar kecil. Di atasnya ada foto indah. Di sekelilingnya, bunga 7 rupa, segumpal rambut, dan sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Jantungku berdegup keras. Aku nyaris mundur ketika tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Rangga, itu suara Slamet. Aku berbalik dan melihatnya berdiri di ambang pintu kamar. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti kepuasan. Ia mendekat perlahan dan berkata dengan nada sangat pelan, "Tak semua cinta harus dimiliki, Rangga. Tapi bisa kau lihat, aku yang mengatur akhirnya." Aku menggenggam batu kecil dari saku dan melemparkannya ke arah altar. Semua benda di atasnya jatuh berserakan. Slamet meraung seperti kesakitan, lalu mendadak ambruk ke lantai. Aku lari, tak menoleh ke belakang. Besok paginya, Slamet tidak terlihat. Kata orang, dia pergi ke hutan. Dan di malam berikutnya, rumah Mbah Diman mulai ramai. Asap kemenyan mengepul, lebih tebal dari biasanya. Beberapa warga mengaku melihat siluet aneh berjalan di pinggir sawah, membawa kendi dan bungkusan kain putih dan indah. Semakin lemah, hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Indah masih terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya mulai tampak kebiruan, seperti perlahan kehilangan cahaya hidup. Tapi yang paling aneh, denyut nadinya tetap ada, lemah, nyaris tak terasa, tapi terus berdetak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja menahannya di antara hidup dan mati. Pak Surip, ayah Indah, makin hari makin terlihat seperti bayang-bayang. Ia tak lagi tidur. Siang malam berjaga di samping putrinya, membaca doa-doa dengan suara pelan. Matanya bengkak karena tangis yang tak pernah benar-benar berhenti. Sesekali ia menatapku kosong, seolah ingin bicara, tapi tak sanggup menyusun kata. "Pak, mungkin kita harus cari pertolongan lain," kataku suatu sore. Suaraku bergetar, mencoba tetap tenang. Beliau hanya menggeleng lemah. "Kalau memang waktunya, saya pasrah. Tapi hati saya belum rela." Aku sendiri dilanda kegelisahan. Malam itu, tanpa rencana, tanpa perhitungan, aku kembali ke hutan, ke rumah Mbah Diman. Rumah tua itu berdiri remuk di balik rerimbunan pohon. Atapnya reyot, dindingnya penuh lumut, dan di halaman kecilnya, aku melihat bunga 7 rupa yang berserakan bersama ceceran darah ayam yang masih segar. Aroma dupa menyengat, bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang anyir. Aku berdiri di luar pagar bambu, lalu berteriak dari dalam hati, "Kalau memang kamu yang melakukannya, ambil aku, jangan dia." Tak ada suara, tapi angin yang tadinya bertiup pelan mendadak berhenti. Daun-daun berhenti bergoyang, sunyi. Lalu dari dalam rumah terdengar suara parau yang dalam dan menggetarkan. "Kamu tidak tahu apa-apa, anak muda. Ini bukan kehendakku. Aku hanya menjalankan syarat yang diminta orang yang datang padaku." Aku terpaku. Keringat dingin menetes dari pelipisku. Lalu dengan suara pelan dan berat, dia melanjutkan. Dia sudah menukar segalanya untuk memiliki. Cinta yang tak diterima akan ia rebut dengan cara yang tak bisa kamu lawan. Aku mundur beberapa langkah, lalu berlari sekencang-kencangnya pulang. Tapi saat aku tiba di rumah, aku menemukan seikat bunga melati basah.
dan helai rambut panjang di atas dipan tempatku biasa tidur. Di bawahnya, abu gosong dan bau menyengat yang menusuk hidung. Hari berikutnya, aku melihat Slamet di pasar. Ia tampak sehat, bahkan segar, berbincang dengan penjual sayur, tertawa kecil seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal semua orang tahu siapa yang dicurigai, namun tidak ada yang berani bicara. Bahkan hanya untuk menatap matanya saja, warga seperti kehilangan nyali. Mereka memilih menunduk, pura-pura tidak tahu, lebih mudah diam daripada terlibat. Malam harinya, suara tangis menggema di desa. Tangis panjang, lirih, dan tidak seperti suara manusia. Aku keluar dari rumah, menelusuri arah suara, dan melihat asap tipis membubung dari rumah Slamet. Bau kemenyan menyeruak. Di langit yang mendung, aku melihat bayangan hitam melintas pelan di atas atap rumah indah. Aku memejamkan mata. Hati ini terasa sesak. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang remaja biasa. Tapi malam itu, saat aku duduk di serambi rumah dalam keputusasaan, sesuatu terjadi. Lampu gantung tua yang sudah lama mati tiba-tiba menyala sendiri. Angin malam berhenti. Lalu dari kejauhan terdengar lantunan salawat, pelan, dalam, dan penuh getaran. Aku bangkit berdiri. Di kejauhan, dari arah jalan desa, aku melihat cahaya obor mendekat. Sosok pria bersarung dengan sorban putih dan tongkat kayu di tangannya melangkah tenang. Warga mulai keluar dari rumah mereka, satu persatu, seperti tersadar dari tidur panjang. Bisik-bisik terdengar, itu Kiai Maulana. Beliau kembali. Kiai Maulana adalah sosok yang sudah lama kami rindukan. Ia dulu tinggal di desa ini, seorang tokoh agama yang dihormati, tapi beberapa tahun terakhir berdakwah di luar daerah. Kini, ia kembali, dan tidak ada waktu yang lebih tepat daripada malam ini. Beliau berjalan langsung ke rumah Pak Surip, lalu berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam. Tangannya terangkat, bibirnya mulai melafalkan ayat-ayat suci. Udara berubah, kabut yang menggantung mendadak buyar. Bau anyir lenyap, digantikan dengan aroma bunga dan tanah basah yang segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jari-jari indah bergerak. Malam itu menjadi saksi dari perubahan. Cahaya obor yang dibawa Kiai Maulana membelah gelapnya malam seperti suluh yang membakar kabut ketakutan yang selama ini menyelimuti desa. Aku berdiri di sisi Pak Surip yang masih duduk lemah di dekat putrinya. Matanya perlahan terbuka, dan saat melihat Kiai Maulana berdiri di ambang pintu, air matanya mengalir begitu saja. Tanpa banyak kata, Kiai Maulana masuk ke dalam rumah. Ia duduk bersila di dekat Indah. Suaranya mulai terdengar, membaca doa-doa dalam nada rendah dan mantap. Setiap bacaan seakan membawa hawa hangat yang menyapu seluruh sudut rumah. Lilin-lilin yang semula padam menyala sendiri. Udara menjadi ringan, dan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, aku merasa bisa bernapas lega. Namun itu hanya permulaan. Saat waktu menunjukkan lewat tengah malam, rumah Pak Surip tiba-tiba bergetar halus. Lalu terdengar suara keras seperti sesuatu yang pecah. Entah dari mana. Angin berhembus kuat dari jendela yang terbuka, membawa aroma busuk yang menusuk. Indah mendadak terbangun, namun matanya masih kosong. Ia menatap lurus ke langit-langit. Lalu tubuhnya melayang beberapa jengkal dari tikar. Dari mulutnya keluar suara berat, kasar, bukan suara perempuan. Kau mengganggu perjanjian. Wajah Kiai Maulana tetap tenang. Ia terus membaca doa dengan suara pelan namun dalam. Tangannya tidak bergerak, tapi aura di sekitarnya semakin kuat. Angin yang semula menggila tiba-tiba terhenti. Rumah menjadi senyap, seperti waktu berhenti. Tapi itu tak bertahan lama. Dari luar rumah, suara gong kecil terdengar
dibunyikan 3 kali. Tidak ada yang memegang gong, tapi bunyinya jelas. Warga yang menonton dari kejauhan mulai membaca doa-doa mereka sendiri. Beberapa anak-anak dibawa masuk ke dalam rumah. Perempuan menutup telinga mereka. Kiai Maulana menoleh padaku dan berkata, "Tenang, panggil dia yang selama ini bersembunyi. Aku tahu siapa yang dimaksud." Aku berlari ke rumah Slamet. Rumahnya gelap, namun pintunya terbuka. Di dalam, Slamet duduk di tengah ruangan. Tubuhnya bergoyang-goyang perlahan seperti orang kerasukan. Di depannya, sebuah altar kecil terbakar dan di atasnya foto Indah, rambut panjang dan boneka jerami. "Slamet!" teriakku. Ia menoleh. Matanya merah menyala, senyumnya melengkung menyeramkan. "Kau datang terlambat, Rangga. Permainannya sudah selesai. Tinggal menunggu ia pergi sepenuhnya." Aku berusaha mendekat, tapi tubuhku terasa berat. Udara di dalam rumah seperti berubah menjadi lumpur. Sulit bergerak. Setiap langkah seperti 1000 beban menahan. Tiba-tiba, suara lantang menggema dari luar. "Keluar, Slamet, bawa apa yang kau buat bersama dan hadapilah cahaya." Itu suara Kiai Maulana. Slamet menjerit. Tangannya menutup telinga. Tubuhnya bergetar, lalu jatuh ke lantai dan kejang-kejang dari mulutnya keluar busa. Lalu, tiba-tiba ia melompat berdiri dan lari keluar rumah, ke arah hutan. Aku mengejarnya bersama Kiai Maulana dan beberapa warga. Langkah kami sampai di pinggiran hutan, tempat rumah Mbah Diman berdiri. Rumah itu kini tampak berbeda. Asap hitam membumbung dari atapnya. Cahaya merah temaram menyala dari dalam. Suara aneh, seperti ratusan orang merintih, terdengar dari balik dindingnya. Slamet berdiri di depan rumah itu, menatap Kiai Maulana dengan mata benci yang membara. "Ini bukan urusanmu," katanya. "Tapi ini urusan manusia yang melanggar kodrat," jawab Kiai Maulana. Tiba-tiba, Mbah Diman muncul dari balik pintu. Tubuhnya membungkuk, kulitnya keriput seperti kulit ular yang mengering. Tapi matanya tajam, penuh kemarahan. "Kau datang membawa cahaya, tapi cahaya tak selalu menang di tempat ini," katanya datar. Mereka berdua lalu berdiri berhadapan. Kiai Maulana mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci. Cahaya putih keluar dari ujung tongkat kayunya. Mbah Diman melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Udara di sekeliling mereka bergetar, seperti ada 2 kekuatan besar bertabrakan. Slamet berteriak. Tubuhnya terbakar oleh cahaya putih yang memancar dari bacaan Kiai. Ia merangkak, mencoba masuk ke rumah Mbah Diman, tapi dinding rumah itu tiba-tiba runtuh dan api menjilat langit malam. Semuanya hening. Mbah Diman menghilang di balik kobaran api yang kemudian padam sendiri. Kami semua terdiam, menatap puing-puing rumah itu yang tak tersisa. Slamet tergeletak di tanah. Nafasnya masih ada, tapi wajahnya kosong. Ia tak lagi sadar. Matanya menatap langit, kosong, seperti semua yang ada dalam dirinya telah diambil kembali. Fajar menjelang. Langit abu-abu menyelimuti desa yang baru saja melewati malam paling mencekam dalam sejarahnya. Kami semua berjalan pulang dalam diam. Rumah Mbah Diman kini hanya puing-puing hangus dan Slamet tubuhnya tergeletak di tanah. Tak lagi berteriak. Ia masih hidup, tapi jiwanya seperti telah ditarik keluar. Pandangannya kosong, wajahnya pucat, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tak bisa ia lawan, lalu menyerah sepenuhnya. Ia tidak berbicara lagi sejak malam itu. Kiai Maulana hanya berkata singkat, "Yang penting bukan menghukum, tapi menghentikan." Pagi itu, beliau berjalan menuju rumah Pak Surip, diikuti oleh beberapa warga yang masih menahan napas sejak semalam. Indah masih terbaring, tapi napasnya kini tenang. Wajahnya tidak lagi kebiruan.
saat Kiai Maulana duduk di dekatnya dan meletakkan telapak tangannya di dahi. Ruangan itu terasa lebih hangat. Ia tak mengucap apapun, hanya membaca dalam hati, lalu perlahan berdiri. Beberapa menit kemudian Indah membuka mata. Pelan, kaku, tapi pasti, aku berdiri di sudut ruangan. Tak berani mendekat, tapi ketika ia menyebut namaku dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku tak kuasa menahan air mata. Tangan kami bersentuhan, hangat, hidup. Warga desa berkumpul di depan rumah, terdiam. Sebagian menangis, tak ada yang bersorak, tapi suasana begitu syahdu. Rasa syukur itu terasa sampai ke langit. Slamet tak pernah benar-benar kembali. Ia dirawat bergilir oleh warga. Tak ada amarah, hanya iba. Kami semua sadar, ia adalah korban dari keputusasaan dan kepercayaan buta. Ia pernah menjadi bagian dari kami. Dan meski jalannya menyimpang, ia tetap manusia. Waktu berjalan, desa kembali tenang. Tapi setiap malam satu suro, kami berkumpul di langgar, membaca doa bersama, menyalakan lampu minyak. Bukan karena takut, tapi karena kami ingin mengingat bahwa kegelapan bisa datang kapan saja jika hati tak dijaga. Aku kini tinggal di luar desa, tapi setiap tahun pada malam itu, aku pulang, duduk di serambi rumah Pak Surip, memandangi langit malam. Kadang aku masih terbayang suara tangis yang menggema dari hutan. Tapi lebih sering, aku mengingat tangan hangat Indah yang kembali menggenggamku malam itu. Dan aku tahu cinta yang tulus yang tidak meminta balas adalah cahaya paling terang, bahkan dalam malam paling kelam. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat